Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, ila tahlukah. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sahabat penasih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah 195. Ini adalah ayat yang memerintahkan kaum mukminin untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, menyumbangkannya di jalan Allah, mensedekahkannya di jalan Allah. Masih dalam ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa salah satu penyebab kebinasaan manusia adalah manakala ia berbuat bakhil dengan tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kebinasaan, kehancuran, dan petaka. Ketika orang-orang sudah tidak lagi mau mengeluarkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hadirin kaum muslimin, sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan yang dimaksud adalah harta yang tidak membawa manfaat. Harta yang tidak bisa mendapatkan berkah, ataupun justru adalah harta yang malah mendatangkan kerugian, baik di dunia maupun kerugian di akhirat. Maka itulah harta yang membawa petaka dibandingkan dengan harta yang diinfakkan membawa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sedangkan yang tidak pernah mau untuk diinfakkan di jalan Allah mendatangkan petaka, bukan hanya di dunia, juga petaka di yaumil akhir. Adalah Qarun laknatullah alaih. Sejarah mencatat bagaimana perjuangan Qarun untuk mendapatkan kekayaan yang begitu luar biasa melimpah ruahnya. Itu dimulai dari nol, kerja keras banting tulang peras keringat. Tiba-tiba ketika sudah berkumpul harta bendanya, Allah perintahkan untuk mengeluarkan 2,5% dari kekayaan yang ia miliki. Dan ketika dikonfirmasi kepada Qarun laknatullah alaih, dia menyebutnya, kenapa tiba-tiba saya harus mengeluarkan harta ini? Padahal saya untuk mendapatkan semua ini itu luar biasa perjuangannya, berdarah-darah, mandi keringat, kurang tidur, tiba-tiba harus mengeluarkan 2,5%. Jika Anda semuanya kaum muslimin ingin mendapatkan kekayaan saya, jangan minta doang, berusaha dan bekerjalah seperti saya. Karena saya mendapatkan ini semua karena jerih payah saya. Karena kesombongan dan keangkuhan, apa yang dipertontonkan oleh Qarun laknatullah alaih, ternyata Allah berikan murka yang luar biasa dahsyatnya. Harta benda yang ia kumpulkan selama hidup ini Allah tenggelamkan sehingga dimakan perut bumi. Sehingga kisah ini menginspirasi untuk menjadikan sebuah harta temuan disebut dengan harta karun. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu sahabat 102,3 RAS FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah 195 ini? Ternyata asbabun nuzulnya ini adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanadnya yang sahih. Imam At-Tabari ini dengan sanad yang sahih bersumber dari Abu Jubairah bin Ad-Dahhak. Abu Jubairah bin Ad-Dahhak bahwa kaum Ansar terkenal dengan gemar bersedekah.
gemar-gemarnya bersedekah dengan mengeluarkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Dan itulah identitas diri kaum Ansar. Sebanyak-banyaknya mengeluarkan dan menginfakkan harta yang ia miliki. Nah, akan tetapi di saat paceklik musim kemarau, tiba-tiba saja mereka ternyata tidak lagi memberikan sedekah. Libur, tidak mau lagi berbagi, maka turunlah surah Al-Baqarah 195. Sementara dalam riwayat lain masih dari At-Tabari dengan sanad yang sahih juga, yang bersumber dari An-Nu'man bin Bashir, tersebutlah seorang yang menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang pernah dilakukannya. Anggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang pernah dilakukannya. Maka turunlah ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang pernah dilakukannya, maka turunlah ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah 195, prasangka bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa adalah prasangka yang salah, su'uzan. Karena apa? Karena bisa pelakunya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbuatan berputus asa dari rahmat Allah merupakan salah satu jalan menuju kebinasaan atau at-takhluqah. Hadirin kaum muslimin, sahabat nasan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya dosa yang dilakukan umat manusia pada umumnya, kaum muslimin pada khususnya, jika kita mau bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang sebegitu banyaknya insya Allah Allah maafkan. Lau alimtumul khotoya hatta tablughas sama summa nadimtum la taballahu alaikum. Kalaukah langit itu penuh dengan dosa dan noda seseorang, kemudian dia bertobat kepada Allah, la taballahu alaikum, maka tobatnya diterima. Artinya dosa yang numpuk, langit itu penuh dengan dosa dan nodanya, kalau bapak ibu saya semua bertobat kepada Allah, tidak mau dan tidak akan pernah mengulang kembali, maka dosa itu menjadi ada harapan untuk dimaafkan Allah yang Maha Pengampun. Hadirin kaum muslimin, sahabat konolasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menurut At-Tabari dengan sanad sahih bersumber dari Abu Jubairah bin Dhahak bahwa kaum Ansar itu terkenal gemar bersedekah, mengeluarkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya dan sepuas-puasnya. Akan tetapi di saat musim kemarau, musim paceklik, musim kurang sandang pangan dan papan, tiba-tiba saja orang Ansar ini tidak lagi memberi sedekah. Maka turunlah surah Al-Baqarah 195, wa anfiqu fi sabilillah. Tetap berjalanlah kalian menginfakkan harta di jalan Allah. Wala tulqu biaidikum alla tahluqah. Dan janganlah kalian menceburkan diri ke lembah kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari sumber yang lain, dari At-Tabari dengan sanad yang sahih juga, bersumber dari An-Nu'man bin Bashir, tersebutlah seorang yang menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang pernah dilakukannya. Maka turunlah ayat wala tulqu biaidikum ila tahluqah, janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke binasaan. Prasangka bahwa Allah tidak mengampuni dosa adalah prasangka yang salah, karena itu bisa membuat pelakunya berputus asa dari rahmat Allah.
Salah satu dosa yang terbesar yang dilakukan oleh anak manusia adalah putus asa, panjang angan-angan, dan memutuskan silaturahmi. Maka ketika kita berputus asa bahwa dosa bapak ibu saya tidak akan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk kepada garis merah surah Al-Baqarah 195. Padahal perbuatan putus asa dari rahmat Allah itu adalah salah satu dari kalimat tahlukah. Hadirin kaum muslimin, sahabat akhirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu apa tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 195 ini? Ada sementara orang berpendapat bahwa ayat ini berhubungan dengan masalah jihad di medan perang. Itu ya. Jihad di medan perang. Di saat kaum muslimin bertempur dengan orang-orang kafir harbi. Di saat kaum muslimin mempertahankan identitas dan integritas serta harga dirinya sebagai seorang muslim. Pendapat ini mengatakan bahwa kaum muslimin dilarang mengorbankan dirinya at-takhluqah, kebinasaan, dengan mengumbar keberanian dalam menghadapi musuh. Penafsiran ini menjadi sebuah penafsiran yang keliru karena dapat mengebiri keberanian dan tekad jihad kaum muslimin. Seseorang yang pernah bertanya kepada Al-Barr bin Azib radhiyallahu an, jika aku menyerang tentara musuh sendirian, apakah itu berarti aku telah melemparkan diriku kepada kebinasaan? Al-Barr menjawab, tidak, sebab Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan setiap orang untuk berjihad membela agamanya. Sedangkan ayat 195 surah Al-Baqarah hanyalah berkenaan dengan masalah dharma di jalan Allah. Artinya ayat 195 itu adalah kaitan dengan masalah infak dan sedekah. Sedangkan dalam ayat tersebut juga kaitannya juga dengan masalah keberanian seorang muslimin yang tetap terjaga, terpelihara. Di saat kaum muslimin menyerang seorang kafir Quraisy atau seorang kafir harbi dengan seorang diri, itu tidak termasuk kepada kelompok ila tahluqah, menceburkan kepada kebinasaan. Karena yang namanya jihad, berjuang menegakkan syariat Islam, syiar dan dakwah, itu menjadi kewajiban setiap individu muslim, dan itu bukan berarti ila tahluqah. Di situ termasuk orang-orang yang tetap menjaga dan memelihara untuk terus mampu berjihad memperjuangkan dinul Islam. Hadirin kaum muslimin, sahabat Rasulullah Subhanahu wa taala, mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 RAS FM Jalan Stabilis 19. Nomor kontak 0812-210-23 atau 081394248409. Atunun kama pandang. Buat semuanya terima kasih yang tengah dan sedang mendata masjid dengan sertifikat wakaf ataupun ikrar wakafnya, mangga difotokopi diantos ku SIM kuring di kantor urusan agama Cicendo. Atanapi tiasa janjian bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan dan memegang surat tersebut difotokopi untuk kemudian dimasukkan ke dalam database Kemenag Kota Bandung. Ya. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Al-Barra tidak, sebab Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap kaum muslimin untuk berjihad membela agamanya. Sedangkan surah Al-Baqarah 195 itu hanya berkenaan dengan masalah derma di jalan Allah, bukan masalah jihad. Artinya ketika seseorang tidak mau memberikan harta benda dan infak di jalan Allah, itu sudah masuk kepada ilat tahluqah. Dan ilat tahluqah di situ bukan dalam masalah jihad di jalan Allah, tetapi menyangkut masalah kedermawanannya seseorang yang tidak
mau lagi berbagi, padahal tidak ada kesempatan di kala lapang ataupun sempit, kita harus tetap menginfakkan harta. Wa anfiqu fi sabilillah, gitulah. Hadirin kaum muslimin, kemudian pendapat Al-Barra yang selanjutnya didukung oleh Abdullah bin Abbas atau disebut dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat yang didoakan langsung oleh Rasulullah SAW, Allahumma yufaqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kecerdasan, kepiawaian, dan kemampuan dalam menyerap ilmu-ilmu agama Ibnu Abbas ini sangat luar biasa. Dan ternyata Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini mendukung apa yang disampaikan oleh Al-Barra. Bahwa Ibnu Abbas mengatakan ayat ke-195 surah Al-Baqarah bukanlah mengenai tentang masalah jihad di medan perang, tetapi berisi ancaman bagi orang yang bakhil, yang tidak pernah mau untuk saling membagi, untuk tidak suka membantu perjuangan menegakkan agama Allah. Demikian pula menurut Al-Hasan Al-Basri, mendukung juga pendapatnya Al-Barra, mendukung juga pendapatnya Ibnu Abbas. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang mengatakan bahwa makna at-tahluqah, kebinasaan dalam ayat di atas adalah kaitan dengan masalah bakhil, kikir, pedit, buntut, kasiran, bukan menyangkut masalah jihad, berjuang di medan juang. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tafsir surah Al-Baqarah 195 itu menunjukkan bahwa ayat tersebut kaitan dengan masalah infak sedekah. Jadi ayat ini berhubungan dengan infak sedekah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Barra, yang didukung oleh Ibnu Abbas, dan begitu juga Al-Hasan Basri yang mengatakan bahwa at-tahluqah di situ bukan masalah jihad, tapi di situ adalah masalah infak dan sedekah. Ketika orang tidak lagi mau menginfakkan harta bendanya, maka dia sudah menjatuhkan kepada mental pedit, bakhil alias kikir. Hadirin kaum muslimin, sahabat ahli rahmat Allah Subhanahu wa taala, perintah berinfak bagi kaum mukmin seharusnya mengeluarkan nafkah di jalan Allah, bukan merupakan kewajiban yang berat bagi kaum muslimin. Terutama jika kaum muslimin memahami kedudukan harta yang sebenarnya sebagai titipan Allah. Dititipi semuanya Allah Subhanahu wa taala. Harta, benda, bahkan nyawa kita semua adalah titipan Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya bagi kaum mukminin menjadi pelopor dan pejuang sebagai orang-orang yang menginfakkan di tengah-tengah masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan. Kemudian ayeuna nuju musim pandemi, belum lagi ada program isolasi mandiri, maka orang-orang yang diberikan kelapangan harta bagi mereka yang tengah menjalankan isolasi mandiri perlu bantuan dan uluran tangan. Mengeluarkan harta pada jalan yang baik merupakan salah satu penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sembahyang, Bapak Ibu sholat, zakat, infak belum tentu jadi jaminan masuk surga. Ternyata Bapak Ibu menyebabkan Bapak Ibu masuk surga itu bukan hanya dari amal tersebut, tapi juga lebih pada fokusnya rahmat Allah.
Rahmat Allah ini luar biasa yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam ampunan dan kenikmatan. Rahmat Allah ini luar biasa yang menyebabkan seseorang tidak akan pernah lepas dari kasih sayang dan ampunannya. Oleh sebab itu rahmat Allah harus kita kejar. Rahmat Allah harus kita perjuangkan. Satu di antaranya untuk memancing rahmat Allah adalah wala tulqu baidikum ila tahlukah. Jangan menceburkan dirimu sendiri kepada kebinasaan. Maksudnya jangan pelit, bakhil alias medit. Menjatuhkan kepada kebinasaan. Oleh sebab itu mengeluarkan harta untuk kebaikan adalah bagian yang harus diperjuangkan dan terus dipertahankan. Mengeluarkan harta pada jalan yang baik merupakan salah satu penyebab turunnya rahmat Allah. Akan tetapi sebaliknya, harta yang dimanfaatkan semata-mata untuk pemuas nafsu dan hura-hura justru akan menjauhkan kaum muslimin dari rahmat Allah dan justru menenggelamkan mereka kepada kebinasakan ila tahlukah. Wala tubadzir tabdira innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan wa kana syaitan li rabbih kafur. Janganlah membudar-badirkan harta. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membudar-badirkan harta. Dan orang yang membudar-badirkan harta itu adalah saudaranya setan. Sedangkan setan itu adalah kafir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kaum muslimin dimanapun berada, kemampuan Bapak Ibu kaum muslimin menginfakkan harta kepada perjuangan Islam merupakan bagian yang harus dipertahankan. Allazina yunfikuna fisyarra'i wa dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang maupun sempit. Itu ya. Badai gaduh berinfak, tidak gaduh juga harus tetap berinfak. Mau ada tetap berinfak, tidak ada pun tetap berinfak. Bagaimana orang-orang yang tidak bisa berinfak padahal harta bendanya tidak punya sama sekali? Ternyata nasihat baik dan senyuman penuh kasih sayang pun bagian daripada infak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Senyum kita di hadapan orang-orang as-sadaqah termasuk sedekah. Artinya ada banyak jalan untuk mengekspresikan bahwa apa yang kita lakukan termasuk kategori bersedekah. Hadirin kaum muslimin, sahabat penasihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengkhususkan perintah berinfak kepada kaum mukminin karena merekalah salah satu golongan manusia yang di muka bumi yang sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, mencintai Allah dan ridho dalam memenuhi segala perintahnya, baik pahit ataupun manis, lapang maupun sempit, malam ataupun siang, suka ataupun tidak. Oleh sebab itu ayat 195 dari surah Al-Baqarah seolah-olah Allah berfirman, wahai kaum mukminin, keluarkanlah dan keluarkanlah harta yang baik itu, harta yang baik yang telah aku kasihkan, yang telah aku anugerahkan kepada kalian, agar kalian menjadi lebih dekat kepadaku. Kedekatan kalian kepadaku salah satunya adalah dengan mengeluarkan harta yang telah aku titipkan. Hindarilah pengeluaran harta pada jalan-jalan yang dapat menjauhkan diri kalian dari rahmatku. Janganlah kalian berlambat-lambat dalam mengerjakan kebaikan, karena bisa jadi kematian akan menghalangi maksud baik kalian, sehingga hilanglah kesempatan emas untuk beramal. Kewajiban mengeluarkan harta di jalan Allah dan mengeluarkannya di jalan setan,
ketahuilah bahwa perbuatan semacam ini hanya akan membuat harta kalian musnah secara sia-sia. Berbuat baiklah kalian, wahai kaum mukminin, tunaikanlah berbagai kewajiban yang telah aku tetapkan, dan jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat yang menghinakan. Sadarilah bahwa mematuhi perintah Allah dengan mengeluarkan harta pada jalannya termasuk perbuatan yang baik yang akan menyelamatkan kalian dari kebinasaan dan kehancuran. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik dan ikhlas dalam mengerjakannya. Innallaha yuhibbul muhsinin wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hadirin kaum muslimin, sahabat masan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu menginfakkan, ketika kita mampu memberi dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain, maka itulah awal dari keberkahan. Maka itulah awal dari rahmat dan ampunan Allah. Sehingga rahmat dan ampunan Allah bisa kita pancing melalui kebiasaan mempertahankan untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Bahkan dalam beberapa ayat lain, ketika orang meninggal dunia, dia memohon kepada Allah untuk 1 detik saja diberikan tangguh agar dia tidak jadi meninggal dunia. Maka ketika dikabulkan untuk ditangguhkan kematiannya, maka pada kesempatan itulah dia akan menginfakkan hartanya agar dia mampu mencatatkan diri wa akum minas solihin sebagai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kegunaan harta infak. Bagaimanakah kegunaan harta infak? Hadirin kaum muslimin, sahabat penasihat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah dalam banyak ayat agar mukminin mempertahankan diri dari serangan musuh ataupun orang-orang yang sangat menuntut pengorbanan yang besar, terutama dari harta. Padahal di antara kaum mukminin ada yang mampu secara materi tetapi lemah dari segi fisik, atau sebaliknya kuat dari fisik namun lemah dari segi materi. Maka lewat surah Al-Baqarah 195 Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan kaum mukminin yang memiliki kelebihan harta untuk berimpak di jalan Allah sebagai bekal dalam mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir. Serangan yang dimaksud adalah dimaknai secara harfiah, yaitu serangan fisik. Juga bisa diartikan sebagai ghazwatul fikr, perang pemikiran. Salah satu upaya orang-orang kafir dalam menghancurkan kaum muslimin ialah dengan melancarkan intervensi budaya dan perang pemikiran yang kerap kali meracuni kaum muslimin serta meruntuhkan tatanan nilai-nilai keislaman. Dan ini sudah menjadi bagian rahasia umum bagaimana dekadensi serta akhlak para pemuda yang terjebak kepada kemerosotan moral itu lebih banyak disebabkan oleh pergaulan bebas tanpa bisa memfilterisasi budaya-budaya yang datang dari barat. Seluruh budaya yang baik dari manapun datangnya kita ambil, kita pelajari dan kita jadikan sebagai hasanah budaya kita. Tetapi ketika budaya itu datang dari dalam ataupun dari luar negeri bertentangan dengan titah perintah Allah, maka disitulah saatnya kita untuk bisa keluar dari perkara yang bisa menghancurkannya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tetap istiqomah kita dalam berbuat kebaikan. Sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang yang kena jebak hoak, tidak sedikit orang yang terkena jebak
untuk menginformasikan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dari sebuah negara. Apalagi nilai-nilai tersebut mengacu dan mengadopsi kepada nilai-nilai keluhuran, yakni dinul Islam. Oleh sebab itu, harta hasil infak kaum muslimin bisa dimanfaatkan untuk perjuangan menegakkan agama Allah dan melawan ghazwatul fikri yang memang disebarluaskan melalui berbagai macam cara. Sehingga dengan cara dan biaya yang banyak untuk bisa menyelamatkan kaum muslimin dari sebuah budaya yang datang dan sekaligus bertentangan dengan dinul Islam menjadi sebuah PR. Maka untuk mengantisipasinya adalah dengan cara menyumbangkan kepada kaum muslimin, di mana mereka mendirikan sebuah bangunan yang didedikasikan untuk menyelamatkan anak bangsa dari kehancuran, dekadensi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama dan orang tua kita, sehingga mampu melahirkan kemaslahatan bagi umat. Di antaranya adalah mampu mempertahankan agama, memelihara dan menjaga kesuciannya, bahkan tetap menjadi sebuah negara yang berintegritas. Berperang membutuhkan persiapan harta yang cukup, persenjataan dan nafkah anggota pasukan. Maka itu semua disuplai oleh mereka yang mempunyai kelapangan harta. Maka itulah kegunaan harta infak. Yang kedua, membina dan memelihara tempat-tempat yang melahirkan kebaikan, seperti lembaga pendidikan agama, lembaga pendidikan dakwah, organisasi-organisasi keislaman yang berorientasi kepada ajakan dan seruan atau dakwah, serta tempat-tempat pemeliharaan penampungan anak yatim piatu atau badan-badan yang mengelola dan memberdayakan fakir miskin. Di antaranya dengan membuat home industry ataupun berbagai macam kegiatan ekonomi lainnya, sehingga fakir miskin, yatim piatu yang bisa kita berdayakan menjadi solusi atas persoalan yang kadang kunjung tidak ada solusinya. Maka untuk bisa menyedapatkan itu semua melalui fond-fond ekonomi Islam, salah satunya adalah infak, sedekah, wakaf dan seterusnya. Maka kegunaan harta infak adalah satu di antaranya memelihara tempat-tempat yang melahirkan kebaikan. Salah satunya adalah lembaga pendidikan, organisasi keislaman, bahkan satu di antaranya masuk kepada wilayah di mana kita mampu menjaga dan memelihara perkembangan dan masa depan anak yatim piatu, bahkan orang-orang fakir dan miskin. Kemudian yang ketiga, kegunaan harta yang diinfakkan adalah mendirikan rumah-rumah pengobatan dengan mengutamakan pemberian keinginan, biaya yang ringan, keringanan, biaya yang tidak menjulang tinggi. Seluruhnya menjadi bagian dari kegunaan infak. Rumah-rumah pengobatan, kita dirikan rumah-rumah puskesmas, kita dirikan rumah-rumah apotek dan lain sebagainya, yang seluruhnya itu menjadi sebuah ladang atau media untuk saling membantu dan memberikan solusi dengan mengedepankan keringanan biaya. Mampu, bisa, pahalanya besar, pahalanya mengejutkan. Yang ketiga, yang keempat, kegunaannya dalam menginfakkan harta bagi bapak ibu yang diberikan kelapangan dan keluasan rezeki, justru dari harta yang bapak ibu saya keluarkan mampu untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Dengan harta yang melimpah, dengan harta yang banyak, insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bukan hanya keluarga kita, orang lain ataupun teman kita yang mengalami kendala biaya pun bisa kita berikan bantuan
tentu dengan tetap mengedepankan kepada dedikasi, loyalitas, integritas, dan jihad. Sehingga perjuangan untuk mendapatkan itu semua menjadi sebuah khidmah yang luar biasa. Yang keempat, kemudian yang kelima, kegunaan harta yang Bapak Ibu saya infakkan adalah membantu orang-orang yang terlilit piutang, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Utangnya banyak, untuk bayarnya kagak pernah ada. Ngutangnya nggak pernah berhenti, bayarnya nggak pernah. Maka ketika kita melihat dan menyaksikan kaum muslimin yang seperti itu, maka kita bisa meringankannya tentu melalui berbagai macam media produktif, sehingga bisa memberdayakan mereka untuk kemudian menghasilkan pendapatan yang sedikit banyak bisa meringankan. Kemudian juga dari kebiasaan Bapak Ibu saya menginfakkan harta itu adalah pembiayaan dalam memelihara nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan di antara kalangan kaum muslimin. Kehangatan di antara sesama kaum muslimin, kekeluargaan di antara sesama kaum muslimin dibungkus habis melalui kalimat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Masa terhadap saudara sendiri kita tidak pernah saling membantu dan memberi? Maka ketika Bapak Ibu kaum muslimin juga saya di dalamnya mampu memberi mereka, maka disitulah kasih sayang Allah, rahmat Allah, maka disitulah keridhaan Allah. Sehingga Nabi menyebutkan Bapak Ibu yang senantiasa menginfakkan hartanya buat diri, keluarga, dan orang lain, maka dia bakal terhindar dari sakaratul maut yang mengerikan. Pantasan Allah memerintahkan wala tulqu baidikum ila tahluqah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kalian di jalan Allah dan janganlah menceburkan dirimu sendiri kepada kebinasan. Maksudnya adalah pelit. Wa ahsinu, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena sukanya Allah, ridhonya Allah, senangnya Allah bagi mereka yang menginfakkan hartanya, kata Nabi, dia bakal terhindar dari kematian yang mengerikan, sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala melalui kebiasaan Bapak Ibu semua menginfakkan, saling berbagi kebahagiaan. Kemudian yang kedua, ketika Bapak Ibu mampu menginfakkan, berbagi kebahagiaan dengan saudara dan sahabat kita yang kurang beruntung secara materi, sementara kita masih sempat bisa berbagi dengan mereka, maka kata Nabi, ketika orang tersebut berbagi dan menginfakkan harta dengan orang-orang yang membutuhkan, maka dia bakal terhindar dari gelap gulitanya alam kubur. Alam kubur kita menjadi terang benderang karena infak dan sedekah yang Bapak Ibu kaum muslimin berikan kepada siapapun mereka yang membutuhkan. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin, maka berikanlah haknya kepada karib kerabatmu, wal miskin, dan orang-orang yang miskin. Maka ketika Bapak Ibu mampu menginfakkannya, maka disitulah sebagai penyebab ampuh terang benderangnya alam kubur, bukan malah justru menjadi gelap gulita, sunyi dan menakutkan. Bisa terang benderang, bisa satu di antaranya melalui kebiasaan Bapak Ibu menginfakkan harta, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah gambaran utuh yang disebutkan dalam ayat lain, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin.
andaikan aku ditangguhkan 1 detik saja dari kematian ini, maka aku akan mensedekahkan hartaku untuk kemudian mencatatkan diri sebagai orang-orang yang soleh. Jadi ketika kita dikasih kesempatan 1 detik dari sakaratul maut, maka kita akan menyedekahkan hartanya, bukan hal yang lain. Kalau saya ibu dikasih kesempatan 1 detik, tidak akan pernah nambah kapling, tidak akan pernah naik haji dan umrah, malah justru dia akan menginfakkan harta bendanya. Saking apa? Saking begitu luar biasa keutamaan harta yang kita infakkan. Sampai Nabi menyebutkan, bapak ibu yang menginfakkan hartanya bakal menjadikan alam kuburnya terang benderang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu surah Al-Baqarah 195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu baidikum ila tahluqah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, menjadi bagian ayat yang sudah menjadi darah daging dalam diri kita. Artinya menginfakkan harta yang kita miliki buat siapapun, termasuk buat keluarga, kerabat dan orang-orang miskin, menjadi sebuah pekerjaan yang senantiasa dipertahankan, karena kebiasaan menginfakkan itu menyebabkan bapak ibu terhindar dari kematian yang mengerikan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kemudian yang kedua, menyebabkan harta benda yang bapak ibu saya infakkan terang benderangnya alam pekuburan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan yang ketiga, ketika bapak ibu kaum muslimin menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, menyebabkan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Panjang umur dengan sedekah. Oleh sebab itu, ketika mampu kita memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, yakinilah itu adalah sebagai media kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasan sang baginda alam, panutan sepanjang masa, Rasul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu biaidikum ila tahluqah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi ayat yang diriwayatkan oleh At-Tabari, sanadnya sahih, bersumber dari Abu Jubairah bin Ad-Dahak, kaum Ansor terkenal dengan gemar bersedekah dengan mengeluarkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Tetapi di saat musim paceklik, tiba-tiba saja mereka tidak lagi memberikan sedekah. Turunlah ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 195. Mau paceklik, mau kaya raya, mau miskin bapak ataupun berkecukupan, tetap ada dalam kata wa anfiqu fi sabilillah. Dalam surah Al-Imran, allazina yunfikuna bisyarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka infakkanlah hartamu di kala lapang maupun sempit, atas nanaon badai gaduh, badai teu gaduh, mau punya ataupun tidak punya, bapak ibu kaum muslimin tetap harus bersedekah, tetap harus berinfak. Bagaimana infaknya orang-orang yang punya harta? Yaitu dengan cara mengeluarkannya. Bagaimana infaknya orang-orang yang serba kekurangan? Juga dengan cara yang lain juga. Bahkan Nabi bilang, perkataan baik, senyuman kita kepada orang lain termasuk adalah sedekah. Dampak dari sedekah itu Allah hindarkan dari kematian yang mengerikan. Dampak dari sedekah itu Allah berikan terang benderangnya alam pekuburan. Dampak dari sedekah itu kita akan dibukakan pintu surga selebar-lebarnya. Dalam asbabun nuzulnya, kebiasaan orang Ansor itu tidak menjadi kebiasaan yang berlanjut ketika kaum Ansor mengalami musim paceklik. Ternyata ketika dia musim paceklik, orang Ansor ini tidak lagi menginfakkan. Maka karena tidak lagi menginfakkan kebiasaan di mana dia tengah banyak-banyaknya kekayaan, turunlah surah Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillah
wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Maka infakkanlah di jalan Allah dan janganlah kalian menceburkan diri kepada kebinasaan. At-tahluqah dalam ayat ini menurut para mufassir bukan hal lain kecuali yang dinamakan dengan pelit medit alias buntut kasiran. Nah, kemudian dalam riwayat lain masih dari At-Tabari dengan sanadnya yang sahih bersumber dari Nu'man bin Bashir, tersebutlah seorang yang menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang pernah dilakukannya. Maka turunlah wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Prasangka bahwa Allah tidak mengampuni dosa adalah prasangka yang salah, karena bisa membuat pelakunya putus asa dari rahmat Allah. Padahal perbuatan berputus asa dari rahmat Allah salah satu menuju kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu senantiasa memohon ampun kepada Allah dan terus menginfakkan sesuai dengan yang kita mampu dan kita tahu, maka itulah pintu untuk mendapatkan dan sekaligus memancing rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sahabat pengasahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah di penghujung waktu. Tidak ada kata yang bisa saya sampaikan kecuali kata-kata yang senantiasa menjadi sebuah kata yang senantiasa Bapak Ibu pertahankan. Salah satunya adalah teruslah berbuat baik dan berbuat baiklah terus, sekalipun perbuatan baik ini tidak banyak yang memberikan penghargaan, dihargai ataupun tidak oleh orang lain. Perbuatan baik Bapak Ibu harus terus dipertahankan. Ya Allah, pemilik seluruh alam, sesungguhnya aku menyadari bahwa harta yang ada padaku adalah titipanmu. Oleh karenanya, gerakan hatiku dan mudahkan langkahku untuk mengeluarkannya di jalanmu dengan tulus dan ikhlas, semata-mata mengharapkan ridhomu. Janganlah engkau jebloskan aku ke jurang kebinasaan karena kekikiran dan membelenggu diriku. Yang membelenggu diriku, musnahkanlah kekikiran itu hingga tak tersisa sedikit pun di dalam hatiku. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun, hatur punten, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.